Halo semuanya, selamat datang di video ini Paragraf. Setiap narasi tentu ada paragraf. Teman-temanku semuanya, perkenalkan, nama aku adalah Ronaldo Antoni Siombing. Biasa aku dipanggil Aldo, biasa aku dipanggil Ronald, biasa aku dipanggil Nabol, biasa aku dipanggil woi, biasa aku dipanggil woi juga. Bebas kalian mau panggil aku apa, yang penting kita tidak saling merendahkan strata sosial kita. Teman-teman, jadi di video kali ini aku pengen sharing seperti itu ya. Kenapa kita semua wajib hukumnya untuk membaca buku. Teman-teman, sedikit cerita pengalaman hidup aku ketika aku masih SD, SMP, SMK, dan sampai aku melewati masa perguruan tinggi seperti itu ya, di dunia akademis. Ya, dulu aku sama sekali tidak punya ketertarikan membaca buku secara konsisten. Dulu aku SD di swasta, di mana SD tersebut memiliki perpustakaan yang ada AC-nya, dingin, karpetnya bersih, dan lain sebagainya. Buku yang aku baca ketika aku SD adalah buku gambar, dalam artian ada gambar. Apa kalau kalian tahu itu buku lautan. Jadi di buku lautan itu ada gambar ikan paus, ada gambar bintang, ada gambar kuda laut. Itu dalam bahasa Inggris, dan aku bukan membaca konteks tekstualnya, tapi aku baca visual yang digambarkan dalam buku itu. Jadi ketika aku SD itu, ceritanya pas SD, aku mulai tervisualisasikan gimana ikan paus itu, bagaimana kuda laut itu hidup, bagaimana cumi-cumi, bagaimana pokoknya hewan-hewan yang ada di laut. Dan aku suka menghabiskan waktu itu di perpustakaan, selain menghindar dari ruang-ruang kelas yang tidak ada guru ya. Jadi aku banyak masuk ke perpustakaan lah sama teman-teman. Nah, after masuk ke perpustakaan itu ya, namanya kita pas masih SD ya. Jadi aktif kegiatan sana sini. Kalau aku dulu aktif main futsal, main bola seperti itu ya. Jadi setelah masuk ke perpustakaan lalu kemudian aku main bola. Dan ya, aku dulu itu merasa membaca itu hanya sekedar visualisasi aja, hanya sekedar kita melihat gambar ya udah. Masuklah ke SMP. Ke SMP sama sekali terus terang aku nggak ada ketertarikan untuk membaca buku. Aku malah banyak menghabiskan pada kegiatan keorganisasian dan komunitas, seperti organisasi pramuka kalau kalian tahu, kemudian organisasi futsal. Jadi aku ikut futsal, ikut organisasi pramuka. Di pramuka aku mendapatkan benefit leadership practice, dalam artian praktis kepemimpinan yang ada di diriku, seperti itu ya, untuk membentuk karakter agar mandiri, bijaksana, bertanggung jawab dan sebagainya. Kemudian aku ikut futsal untuk mendapatkan relasi gitu ya. Jadi kan itu bekerja sama dengan tim. Jadi aku dapat dua manfaat gitu ya. Main futsal, kemudian aku ikut pramuka. Dan kembali ke konteks kali ini, aku sama sekali tidak punya ketertarikan untuk membaca buku. Perpustakaannya kurang menarik untuk dikunjungi karena pertama, bisa dikatakan untuk open perpusnya itu maksudnya jadwal buka perpusnya itu terbatas, karena di situ ada ruang guru juga. Jadi kita sebagai reader itu nggak punya kebebasan lah untuk membaca di perpustakaan ketika aku masih SMP. Skip, kemudian pindah ke SMK. Di SMK aku mulai tertarik lah membaca buku karena jurusan aku kan SMK itu spesifik ya. Jadi sekolah menengah kejuruan kalau kalian tahu. Kalau SMA kan sekolah menengah atas, kalau SMK sekolah menengah kejuruan. Ini V aja bagi yang belum tahu. Jadi aku SMK jurusan akuntansi, dan ya itu karena aku dari SMP ke sekolah kejuruan otomatis mempelajari ilmu yang spesifik, yaitu ilmu akuntansi. Kelas 10, kan habis kelas 9, kelas 10. Kelas 10 itu aku belum punya ketertarikan membaca buku, dan kelas 11 lah aku mulai ketertarikan membaca buku dan mulai meniatkan diri kembali untuk datang ke perpustakaan. Di perpustakaan tersebut ya aku baca buku tentang akuntansi, baca buku tentang bagaimana pokoknya membaca tentang hal-hal konseptual akuntansi lah, seperti itu. Karena aku ngerasa apa yang diajarkan di ruang kelas itu belum sepenuhnya masuk ke dalam otak aku. Jadi akhirnya aku meluangkan waktu untuk membaca buku, merelearn seperti itu ya, agar aku paham dan ketika di kelas aku bisa mengkoneksikan ketidaktahuan aku dengan apa yang diajarkan oleh guru. Dan pada akhirnya benefitnya itu sangat baik
gitu ya. Jadi aku bisa mensinkronkan apa yang aku baca di perpustakaan dengan apa yang diajarkan oleh guru di kelas, seperti itu. Jadi ketika dia connect, itu sangat powerful kali sih kalau menurutku. Nah, bagi kalian yang masih SMK, ini adalah kesempatan kalian untuk mulai menumbuhkan semangat membaca itu. Nah, masuklah aku ke perguruan tinggi. Ketika di perguruan tinggi, tentu aku masih aktif mengikuti beberapa komunitas dan beberapa organisasi yang di dalam otak aku itu orientasinya adalah sebenarnya bukan menambah relasi seperti itu, tapi itu di dalam pikiran aku itu untuk membentuk karakter aku agar lebih mandiri, bijaksana, mampu berpikir kritis, peduli kepada sesama, punya common sense yang tajam seperti itu, untuk peduli dan peka terhadap hal-hal yang berbau kemanusiaan. Aku suka hal-hal itu, teman-teman. Jadi singkat cerita, kalau kalian masuk ke dalam perguruan tinggi itu kan lebih spesifik pendidikan yang kalian akan tempuh. Kayak kalau aku akuntansi, kemudian di perguruan tinggi aku ngambil akuntansi manajerial. Jadi itu lebih spesifik lagi. Jadi untuk menjawab ketidaktahuan aku, akhirnya ketika jam kelas kosong, aku yaitu spend waktu itu di perpustakaan. Aku mulailah cari-cari buku profesor seperti itu ya, bukan profesor sih, buku doktor juga ada, tentang dasar-dasar akuntansi, tentang konsep-konsep yang diajarkan di ruang kelas yang aku tidak paham, lalu aku cari bukunya di perpustakaan. Sama kayak di SMK tadi, ketika aku udah baca bukunya, ruang kelas, lalu kemudian aku sinkronkan dan itu dapatlah, maksudnya pengetahuan itu tumbuh. Jadi aku bisa merasa confident, merasa nyaman gitu ya untuk belajar dari ketidaktahuan. Dan hasilnya apa? Hasilnya ya aku merasa powerful sekali, teman-teman. Kembali ke konteks. Kenapa kita semua penting membaca buku? Teman-temanku semua, sebenarnya membaca buku itu kalau dalam pikiran aku itu ada 3. Pertama, itu adalah memperluas pengetahuan. Ya tentunya membaca buku itu jendela dunia, kata guru-guru kita dulu kan. Itu aku merasa memang benar adanya. Jadi membaca buku itu memperluas pengetahuan kita tentang abstraksi ketidaktahuan, dan ketika kita membaca buku, mulailah terjawab itu satu persatu pertanyaan yang kita tidak tahu. Dan ketika kita tahu itu rasanya senang kali kita. Kemudian yang kedua itu menghindari dari kecemasan. Aku merasa buku itu sekarang, kalau dari perspektif aku, buku itu merupakan alat untuk menjauhkan aku dari kecemasan. Terlebih aku yang hidup pada zaman yang modernis. Zaman yang modernis itu dalam artian ya hidup pada 4.0, pada 5.0. Jadi hidup pada internet seperti itu ya. Keterbukaan informasi itu sangat luas, kemudian kita tinggal choose aja ya, kita mau informasi mana yang kita persilahkan untuk masuk ke dalam otak kita. Kalau aku cenderung dulu ketika masa SMK mulai mengenal sosial media, aku merasa aku harus hidup dalam validitas sosial karena aku adalah individu yang hidup pada zaman modernis ini. Tetapi ketika aku masuk kuliah, kemudian mulailah terasa hati nurani dan pengetahuan bahwasannya hidup itu bukan hanya sekedar validitas sosial, tetapi hidup itu adalah tentang pengetahuan yang luas yang akhirnya bisa mampu membuat kita bertahan sebagai individu di muka bumi yang kacau ini. Singkatnya, yaitu teman-teman, aku merasa buku itu adalah alat untuk menghindarkan aku dari kecemasan. Karena di sosial media sangat bias ya, seperti itu. Jadi ketika informasi itu bias, nggak sinkron dengan apa yang kita pikirkan, tidak connect dia, akhirnya kita cemas dan kita merasa, kok aku bodoh kali ya, kok aku kayak gini kali ya. Jadi akhirnya ngeblame diri sendiri, ngerendahin, pada akhirnya cemas dan merasa hidup tidak berguna di muka bumi ini. Dan itu adalah perspektif yang salah yang harus kita benahi, dan solusi alternatifnya adalah dengan membaca buku. Itu poin yang kedua. Poin kedua adalah membaca buku menjauhkan kamu dari kecemasan. Yang ketiga adalah membaca buku itu membuat kamu tenang. Jadi aku pernah dengar satu dosen aku, dia bilang kayak gini, membaca buku itu bukan hanya tentang membaca buku-buku teoritis, konseptual ya, dalam artian seperti itu. Jadi ketika kalian jurusan akuntansi, kalian baca buku akuntansi aja, enggak. Membaca buku itu bebas, kalian mau baca topik apa aja itu bebas, tergantung apa yang kalian suka, apa yang kalian gemari, apa yang kalian ingin cari tahu
bacalah buku itu. Baca tentang apapun itu udah termasuk sesuatu yang bagus kalau menurut aku, dari perspektif aku, teman-teman. Teman-temanku sekalian, kalian gak harus baca-baca buku teoritis. Kalian gak harus baca-baca buku konseptual yang berat, yang deep seperti itu. Tapi bacalah buku-buku yang, kalau aku lebih suka buku yang non-fiction. Karena buku non-fiction itu biasa dibuat oleh satu profesor, dia kasih perspektif di sana, kemudian itu based on research. Jadi aku lebih suka baca-baca buku kayak gitu. Jadi terjawab. Kayak aku sekarang lagi baca buku The Diary of CEO, terus ada pernah juga aku baca buku Mindset, The Psychology of Success, itu buku dari Harold Dweck, profesor Stanford University. Dia banyak kasih perspektif antara growth mindset dan fixed mindset untuk diimplementasikan ke dalam satu individu. Ya, aku merasa ketika aku baca buku itu, anjir, aku baru tahu kenapa aku dari dulu nggak paham tentang kedua hal ini. Jadi kita pikir growth ya growth, fix ya fix, tapi rupanya itu memiliki dua hal yang sangat spesifik berbedanya untuk nge-improve diri kita bertahan di muka bumi, untuk meng-improve diri kita melakukan sesuatu yang menjadi next step, langkah kita ke depan. Itu penting untuk kita ketahui, teman-teman. Maksud aku, hal-hal itulah yang dalam artian kalian bebas baca buku apa aja, yang penting membuat kalian nyaman, yang penting habit dan motivasional kalian itu tetap terjaga di dalam pikiran kalian. Dan ya itu tadi, teman-teman, singkatnya membaca buku itu aku rasa sangat penting. Pertama, itu adalah memperluas pengetahuan kita, kemudian itu adalah menjauhkan kita dari kekhawatiran, terlebih kepada individu seperti kalian yang sedang hidup pada zaman modernis seperti saat ini. Kemudian yang ketiga, apa tadi teman-teman yang aku katakan? Tunggu, aku lagi lupa. Nah, yang ketiga adalah kalian bebas membaca buku apa aja, yang terlebih itu akan mengarahkan kalian pada poin pertama dan kedua, memperluas pengetahuan dan menjauhkan kalian dari kecemasan. Teman-temanku semuanya, ya aku harap di video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian renungkan kembali, menjadi reflection yourself, agar penting tahu teman-teman membaca buku itu. Penting tahu teman-teman membaca, ya, dalam artian nggak hanya buku, tapi baca artikel di platform lain selain sosial media yang entertain. Ada platform yang namanya Medium, kalian bisa ke sana untuk baca artikel-artikel orang luar negeri yang kasih perspektif tentang mental health, business, money, politics, and lain sebagainya. Ya, aku rasa kita sebagai individu, teman-teman, penting hukumnya untuk mengisi diri kita atas pengetahuan. Karena aku sangat percaya, teman-teman, pengetahuan itu sifatnya adalah absolut, yang bisa membuat kita bertahan di muka bumi yang sangat bias di zaman modernis yang nggak tentu arahnya. Jadi teman-teman, di video kali ini aku cuma hanya pengen sharing itu. Semoga teman-teman semuanya punya habit membaca buku. Mulailah membaca buku sampai kalian jatuh cinta pada buku. Fallen in love with book. Ya itu sih, teman-teman. Aku harap kalian semua bisa jatuh cinta pada buku. Terima kasih semuanya. Tadi aku mau sharing tentang ini aja sih di video kali ini. Semoga aku terlalu putar-putar. Singkatnya hanya itu aja yang pengen aku sampaikan di video kali ini. Kalian harus bisa tumbuhkan semangat membaca buku dalam diri kalian. Dan ya, untuk menjaga semangat itu kalian harus menemukan skup lingkungan yang membentuk habit itu agar kalian motivasinya itu terus terjaga. Followlah orang-orang yang sharing tentang buku, followlah orang-orang yang suka tentang literasi. Maka aku yakin percaya kalian akan masuk ke dalam skup lingkungannya dan your brain is maksudnya terjaga seperti itu. Itu aja sih, teman-teman. Semangat selalu untuk menjalankan kehidupan. Jangan pernah cemas, jangan pernah khawatir, karena setiap hidup pasti ada jalannya dan Tuhan akan selalu bersama kita. Sampai jumpa di video ini paragraf selanjutnya. Terima kasih. Respect.